Pandemi COVID-19 masih terus menghantui sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia. Ragam sektor pun mulai terkena dampak, salah satunya adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lalu bagaimana tips bagi para pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Kita sudah tersambung langsung dengan motivator yang juga seorang pengusaha, Mary Riana. Kita sapa, selamat siang Miss Mary, apa kabar? Miss Mary sehat selalu? Hai, selamat siang. Sehat selalu. Di rumah Kabar aja baik tapi tetap selalu. bisa berbagi hal-hal yang positif ya. Baik, Miss Mary, tadi kita sempat melihat tayangan ya bahwa memang perekonomian ini sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini, terutama dari sektor UMKM. Nah, bagaimana agar para UMKM ini mereka bisa bertahan atau bisa menyesuaikan diri di tengah pandemi seperti ini sih, Miss Mary? Sebenarnya dampak ini bukan hanya UMKM aja ya, semua mau yang kecil, yang menengah, yang atas gitu. Termasuk sebenarnya kayak saya sendiri pun juga sangat berdampak gitu. Apalagi kan saya juga di bidang edukasi. Jadi kita ada Mary Riana Learning Center itu udah ada 7 cabang dan sejak diberlakukannya work from home itu lebih kita sudah sama sekali kan punya karyawan, punya warrior, ada sekarang bekerja dari rumah, tidak mudah pastinya dan sebagai tidak mudah. Tapi saya selalu percaya bahwa ini waktunya kita untuk move on. Move on itu ini kan udah 1 bulan lebih ya. Mungkin ketika pertama kali kita tahu tentang adanya wabah ini, terus udah gitu ada begitu banyak adjustment, khawatir kita bingung, kita marah, kita menyalahkan keadaan gitu. Dalam stage denial. Tapi kan ini udah 1 bulan harus menerima, kita harus accept. Jadi caranya kalau buat saya sih selalu ada 3 tahap. Yang pertama itulah kita harus accept, menerima bahwa ini adalah keadaan yang terjadi bukan hanya ke kamu saja, tapi ke semua orang, bukan hanya industri tertentu aja, tapi hampir ke seluruh industri. Dan semakin cepat kita bisa menerima keadaan ini, semakin cepat kita bisa lanjut ke tahap yang berikutnya. Nah, tahap berikutnya itu adalah adapt, yaitu beradaptasi. Mau nggak mau, suka nggak suka, gampang atau susah, ya harus mau, ya harus bisa gitu. Karena ya harus berubah kan, kayak saya sendiri. Awalnya kita ada learning center, itu semuanya retail di cabang-cabang, tapi sekarang ya kita harus belajar untuk beradaptasi, melakukan semua itu online. Yang harusnya biasanya showcase di mall-mall, ya sekarang semua harus dilakukan online. Dan menurut saya sekarang pun juga udah banyak pengusaha-pengusaha lain juga beradaptasi ya dengan cara-cara yang kreatif. Contohnya, saya lihat belakangan ini misalnya kayak pengusaha barbershop atau tukang cukur, mereka biasanya kan didatengin customer, tapi sekarang mereka yang inisiatif untuk membeli APD dan datang ke rumah-rumah orang untuk menawarkan jasa pemotongan rambut, buat facial pun juga seperti itu, maksudnya perawatan tubuh, perawatan wajah, itu saya juga sudah melihat banyak beberapa teman-teman saya yang juga entrepreneur mulai berpikir untuk bisa beradaptasi dan mengarah ke arah sana. Gitu. Baik, dan jadi bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri itu penting ya, Miss, ya, melihat kondisi dan situasi betul. Seperti saat ini ternyata masih ada celah kok untuk kemudian sampai tidak menutup usahanya begitu. Nah, kebanyakan dari mereka yang mungkin nggak bisa move on begitu, banyak yang tidak melanjutkan operasional bahkan sampai menutup usaha. Nah, ini kan jadi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang lebih tinggi begitu, Miss Mary. Nah, bagaimana caranya agar ayo sama-sama kita saling menguatkan dan tidak mudah menyerah begitu? Iya, jadi sekarang makin banyak ODP ya. ODP itu bukan orang dalam pengawasan, tapi orang drop penghasilan. Aduh, berat nih. Iya, benar ya, semua pasti itu semua. Tapi ya itu, menurut saya cara kita pikirkan cara kreatif, selalu mindset kita harus benar, selalu ada cara. Tadi saya bilang ada 3A ya, pertama kita harus accept dulu, baru kita adapt. Semakin cepat kita beradaptasi, semakin cepat kita masuk tahap yang berikutnya, yaitu achieve. Dan jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Kayak contohnya, saya baru aja sebenarnya juga ada usaha fashion gitu ya. Tadinya kita bikin kaos, tapi sekarang kita coba ubah gimana sih cara kita bisa membantu. Ya udah akhirnya kita coba produksi masker kain. Saya punya ada catering namanya M Kitchen. Itu awalnya kita catering makanan sehat. Oke, tapi di dalam situasi seperti ini, walaupun kita nggak lagi mikirin profit ya, tapi kita lagi memikirkan gimana nih caranya mereka bergerak dulu. Jadi daripada bikin makanan sehat, kita juga bisa dapurnya ini dipakai untuk membuat makanan yang dibagikan kepada orang-orang sekitar secara gratis.
Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena kalau misalnya kita sebagai pengusaha, biasanya kita melakukan hitung-hitungan. Kita melakukan financial planning, perencanaan. Tapi zaman sekarang menurut saya ada hal-hal yang nggak bisa dihitung dan nggak pakai logika, yaitu justru di saat ini ketika kita mulai beraktivitas dan membagi dan memberi, dengan sendirinya kita akan kita akan jadi punya semangat lagi, punya harapan lagi untuk bisa terus membuat ini dan mengembangkan ini. Karena bukan hanya kita aja ya, orang lain juga pasti juga sedang susah sekarang. Semua juga terdampak ya, banyak sektor yang terdampak. Selain usaha adalah sektor informal lain. Pesan-pesan positif dari Miss Mary bagi mereka yang mungkin terdampak dari pandemi ini dan untuk kita semua agar bisa tetap kuat menjalani masa-masa berat seperti saat ini, Miss Mary. Oke, pesannya satu sih, kita harus tetap optimis, berdoa dan berusaha. Hari ini susah, besok susah juga, besoknya lagi lebih susah lagi pastinya. Tapi mungkin minggu depan akan lebih baik. Bulan depannya mungkin pasti akan lebih baik. Jadi kita jangan pernah berhenti di saat ini. Mungkin saya kasih satu analogi yang saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri. Sama seperti ulat yang berada dalam kepompong. Mungkin dia merasa terkurung. Mungkin dia merasa sakit. Mungkin dia merasa harus susah banget berproses. Dan di saat ulat itu merasa bahwa hidupnya akan berakhir, tapi justru disitulah dia berubah menjadi kupu-kupu gitu. Dan menurut saya saat ini kita semua sebagai pengusaha, masyarakat, apapun itu pekerjaan kita, mungkin kita merasa seperti ulat yang sudah berada dalam kepompong itu, gelap, tertekan, nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi ya kita harus tetap bertahan dan optimis, karena setelah kita melalui semua ini, this is not the end, tapi this is the beginning of a new things, untuk hal baru yang jauh lebih baik lagi gitu. Jadi begitu semua ini selesai, jangan berpikir bahwa nanti saya akan udah nggak sabar kembali ke masa lalu. Enggak, tapi justru ketika semua ini selesai, kita semua akan menjadi pengusaha yang baru dengan mungkin bisnis model yang baru, mungkin juga dengan dengan pengalaman yang baru yang pastinya lebih baik lagi. Jadi don't give up, fight till the end and never give up. Terima kasih Miss Mary untuk kata-kata positifnya, untuk terus menguatkan. Terima kasih sekali lagi Miss Mary dan semoga sehat selalu Miss Mary di sana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline Mary Riana.